Nah, baik semuanya, jumpa lagi bersama saya Dani Wijaya, dan kali ini kita akan lanjut membahas pemrograman bahasa C. Pembahasan kita selanjutnya adalah operator logika, ekspresi, dan evaluasi pendek. Ya, jadi apa yang aja yang akan kita pelajari di sini? Nah, kita akan mempelajari dan memahami cara kita menulis ekspresi yang mengubah flow control. Nah, perubahan flow control ini kita akan terus menggunakan logika if-else pada program kita. Nah, tapi ada kalanya kita akan mengubah jenis ekspresi yang akan kita uji. Nah, jenis ekspresi yang akan kita uji adalah ekspresi logika, yaitu if-else yang tadi ya. Saya akan memberikan satu contoh. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di salah satu contoh logika if-else ya. Nah, kita beri judul ini logika operator, operator logika, dan associated evaluation. Nah, pada kode utama kita di sini, kita akan deklarasikan variabel outside dan weather, dua variabel bertipe integer ya. Nah, kali ini kita akan masukkan sebuah statement pada masing-masing variabel di sini. Nah, kita lihat di sini kita masukkan statement if outside itu 1, maka 1 itu true dan 0 itu false. Nah, adakan apakah memang benar-benar kita sedang berada di luar? Nah, nanti hasilnya ini nanti kita akan ambil variabel integernya dari alamat outside integer ya. Nah, yang kedua juga sama. Masukkan statement apakah di luar apakah sedang hujan, cuacanya lagi hujan. Nah, untuk untuk true nilainya 1 dan false nilainya 0. Nah, nanti hasilnya juga ambil dari alamat variabel weather yang bertipe integer. Nah, di sini kita masuk ke logika if-else, mulai dari baris ke-14 sampai ke-17. Nah, jika nilai outside dan weather ini ngecek operator logika pakai ini ya, NN ini. Ada ampersand ini. Statementnya gimana jika ini hasilnya 1, maka nanti kita akan mendapatkan hasil please use an umbrella. Nah, di luar itu dress normally. Kayak gitu aja ya. Nah, mari kita jalankan seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya. Katakanlah saya ceritanya sedang berada di luar. Nah, jadikan nilainya 1 tuh, berarti kita true. Sedang ada di luar. Dan di luar cuacanya sedang hujan. Nah, berarti kan nilainya kan 1. Maka hasilnya adalah, nah, please use an umbrella. Itu berarti ayo kita gunakan payung ya. Nah, tapi jika hasilnya itu berbeda, kondisinya berbeda, katakanlah saya memang sedang berada di luar, berarti statement yang tadi masih true ya. Nah, tapi di luar cuacanya itu tuh cerah, nggak hujan. Nah, makanya kan false. Maka hasilnya adalah dress normally. Logikanya kan kalau kita cuacanya sedang cerah di luar gitu dan kita pergi keluar kan kita kan nggak perlu bawa payung kan ya. Makanya dress normally. Sama halnya juga dengan kita menghasilkan statement juga yang ketiga ya. Tidak sedang berada di luar, berarti kita sedang ada di dalam, dan cuacanya itu tuh sedang hujan. Nah, hujan ataupun tidak, nah itu hasilnya akan tetap dress normally. Jadi,
01, 00 ya hasilnya dress normally gitu ya. Nah, maka bisa disimpulkan dari kode contoh tadi bahwa dengan truth table di bawah ini kita dapat melihat pernyataan logika tersebut A, dan B. Nah, jika pernyataan A itu bernilai true dan B bernilai true, nah maka itu hasilnya adalah true ya. Tapi jika ada satu saja pernyataan yang hasilnya false, maka semuanya hasilnya akan false. Ya, misalnya pernyataan A ini kan tadi kan benar, ya kita sedang ada di luar, nah tapi B itu tuh pernyataan hujan salah. Nah, jadi kan hasilnya kan A itu T, B itu F. Nah, hasilnya ya F, false. Nah, dan jika yang A itu tuh false dan B itu true, maka hasilnya juga false. Nah, jika dua-duanya false, ya juga false. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan results yang benar atau true, ya, tidak ada false. Nah, untuk operator dan ini, kedua pernyataan harus bernilai true, ya. Nah, sekarang mengenai short-circuited evaluation. Nah, dan untuk short-circuited evaluation ini maksudnya itu adalah kapanpun argumen pertama menentukan hasil keseluruhan dalam suatu kasus, saat nilai argumen pertama itu salah, kita tidak perlu mengevaluasi argumen yang kedua. Jadi kita menghindari mengevaluasi argumen kedua. Nah, jadi yang tadi itu kode kita, itu kan pada saat pernyataan outside itu 1 dan rain itu 1, kan itu kan udah benar semua tuh. Nah, makanya yang pernyataan setelah else-nya itu tidak perlu dievaluasi. Nah, jadi cukup kita evaluasi pernyataan benar, yang kedua pernyataannya itu tuh udah benar. Nah, itu sudah, kita udah keluar dari rumus if else. Dan sebagai sekedar catatan kecil ya, keutamaan atau precedence pada operator logika ini yang and itu tadi, itu tuh tingkat keutamaannya itu tuh lebih kecil daripada operator-operator lainnya. Jadi maksudnya itu tuh jika operator perhitungan-perhitungan itu dibandingkan dengan operator logika atau pembanding kayak NN itu tadi ya. Nah, itu tuh yang diutamakan itu nanti adalah operator matematika terlebih dahulu. Jadi kita hitung operator matematika terlebih dahulu, baru kita masuk ke bagian evaluasi logika. Ya, sekian dari pembahasan mengenai operator logika ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan sedikit latihan mengenai operator logika yang kita pelajari tadi, sekedar kuis singkat ya. Terima kasih sudah menyimak semuanya, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep learning and let's be smart together semua.